sit next to you, girl? Can I sit next to you? To heaven now, you ship 'em out. The dollar's empty. I'm dynamite on TNT. But I never said it's been too long. I'm glad to be back. Yes, I'm let loose. Deru power chord raksasa AC/DC menjadi salah satu suara hard rock paling berpengaruh di tahun 70-an dan salah satu suara rock dan metal yang sempurna. Dengan caranya sendiri, itu adalah reaksi terhadap art rock yang angkuh dan rock arena yang lamban di awal tahun 70-an. Rock AC/DC minimalis, tidak peduli seberapa besar dan kerasnya akord gitar mereka, yang terpenting ada rasa ruang dan pengekangan yang jelas. Dikombinasikan dengan vokal laring shredding Bon Scott, band ini menelurkan peniru yang tak terhitung jumlahnya selama 2 dekade berikutnya dan menikmati kesuksesan komersial hingga tahun 2000-an. Mereka mencetak hits terbesar mereka setelah Brian Johnson menggantikan Scott yang telah pergi. AC/DC dibentuk pada tahun 1973 di Australia oleh gitaris Malcolm Young setelah band sebelumnya yang bernama Velvet Underground runtuh. Dengan adiknya yang bernama Angus sebagai gitaris utama, band ini memainkan beberapa pertunjukan di sekitar Sydney. Angus baru berusia 18 tahun saat itu, dan saudara perempuannya menyarankan agar dia mengenakan seragam sekolahnya di atas panggung. Tampilan itu menjadi brandingan visual band. Saat masih di Sydney, vokalis Dave Evans membuat single berjudul Can I Sit Next to You dengan mantan produser Easy Beats bernama Harry Vanda dan George Young. Sit next to you, girl. Can I sit next to you, girl? Berpindah ke Melbourne pada tahun berikutnya, di mana drummer Phil Rudd dan basis Mark Evans bergabung dengan band. Lalu sopir band yang ternyata Bon Scott menjadi vokalis utama band ketika Dave Evans menolak naik ke atas panggung. Sebelumnya Scott pernah menjadi vokalis untuk band prog rock Australia bernama Fraternity and the Valentines. Lebih penting lagi, dia membantu memperkuat citra band itu sebagai band yang kejam. Dia memiliki beberapa hukuman untuk pelanggaran pidana ringan dan ditolak oleh Angkatan Darat Australia karena tidak dapat menyesuaikan diri secara sosial. AC/DC secara sosial tidak dapat menyesuaikan diri. Sepanjang karir mereka, mereka menyukai makna ganda yang kasar dan citra kekerasan, dan semua dibubuhi dengan rasa kesenangan yang nakal. Grup ini merilis 2 album yaitu High Voltage dan TNT di Australia pada tahun 1974 dan 1975. Materi dari 2 rekaman tersebut terdiri dari High Voltage rilis tahun 1976 di Amerika dan Inggris. Grup ini juga melakukan tur ke kedua negara. Pada musim gugur 1977, AC/DC merilis Let There Be Rock, yang menjadi album pertama mereka yang masuk chart di Amerika. Lalu Mark Evans meninggalkan band, dan Cliff Williams menggantikannya. Album Powerage kemudian dirilis pada musim semi 1978, yang memperluas audiens mereka lebih jauh berkat pertunjukan live dinamis mereka. Apa yang benar-benar mendobrak pintu bagi band ini adalah album Highway to Hell pada tahun berikutnya, yang mencapai nomor 17 di Amerika dan nomor 8 di Inggris, sekaligus menjadi band dengan penjualan jutaan kopi pertama. Sebuah tragedi kereta AC/DC tergelincir, dan Bon Scott meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 1980. Tetapi laporan koroner resmi menyatakan dia mabuk sampai mati. Lalu pada bulan Maret band ini menggantikan Scott dengan Brian Johnson. Bulan berikutnya mereka merekam Back in Black, yang terbukti menjadi album terbesar mereka yang terjual lebih dari 10 juta kopi di Amerika saja. Selama beberapa tahun berikutnya band ini adalah salah satu band rock terbesar di dunia, dengan Forte About to Rock We Salute You menduduki puncak tangga lagu di Amerika. Dan pada tahun 1983 Rudd pergi setelah rekaman Flick of the Switch, dan dia digantikan oleh Simon Wright. Dengan Flick of the Switch posisi komersial AC/DC mulai tergelincir, dan mereka tidak dapat membalikkan slide mereka sampai merilis album The Razor's Edge tahun 1990, yang menelurkan hit Thunderstruck. Melihat AC/DC mempertahankan status mereka sebagai undian konser internasional teratas, pada musim gugur 1995 album ke-16 mereka yaitu Ball Breaker dirilis.
Diproduseri oleh Rick Rubin, album ini menerima beberapa ulasan paling positif tentang karir AC/DC. Itu juga memasuki tangga lagu Amerika di nomor 4 dan terjual lebih dari 1 juta kopi dalam 6 bulan pertama perilisannya. Upper Lip diikuti pada awal tahun 2000 dengan hasil yang serupa. AC/DC menandatangani kesepakatan multi-album dengan Sony pada tahun 2001, yang menghasilkan banyak penerbitan ulang dan DVD dan mereka kembali ke studio pada tahun 2008 untuk Black Ice. Koleksi lagu baru yang menduduki puncak tangga lagu di banyak negara termasuk Australia, Amerika, dan Inggris, dan diikuti oleh tur dunia pertama band sejak 2001. 2 tahun kemudian musik band ini banyak ditampilkan dalam film aksi Iron Man 2. I tell you folks, it's harder than it looks. It's a long way to the Saat AC/DC mulai mengerjakan album baru dengan produser Brendan O'Brien pada tahun 2014, mereka mengumumkan bahwa Malcolm Young menderita demensia dan telah meninggalkan band. Keponakannya yang bernama Stevie Young menggantikannya di sesi rekaman dan tur ulang tahun ke-40 yang menyertainya, dan kemudian bergabung dengan grup secara penuh waktu. Tepat sebelum rilis Rock or Bust pada bulan Desember, drummer Phil Rudd ditangkap dengan tuduhan mencoba melakukan pembunuhan, mengancam akan membunuh, dan memiliki ganja dan metamfetamin. Meskipun tuduhan pembunuhan yang diatur dibatalkan, yang lain tetap dan masa depan drummer dengan band tidak pasti. Namun demikian, AC/DC bergerak maju dengan merilis Rock or Bust dan merencanakan tur pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2017 Malcolm Young meninggal pada bulan November pada usia 64 tahun. Setelah 2 tahun hiatus, band ini bersatu kembali dengan produser Brendan O'Brien untuk album studio ke-17 mereka berjudul Power Up, yang menjadi album nomor 1 ketiga berturut-turut mereka di Australia dan puncak tangga lagu ketiga mereka di Amerika.